Korupsi di Indonesia bukan hal baru. Dari zaman kerajaan hingga skandal besar di era modern, praktik ini terus menghantui negeri ini. Bagaimana korupsi bisa begitu mengakar? Sejak zaman kerajaan, ada pejabat yang menyalahgunakan pajak rakyat. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa, tetapi keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir elit. Di era Orde Baru, korupsi semakin menjadi-jadi dengan proyek fiktif yang merugikan negara dalam jumlah besar. Setelah reformasi, harapan akan perubahan muncul, tetapi kasus besar seperti skandal Century, Jiwasraya, dan mafia anggaran membuktikan bahwa korupsi masih terus berlangsung. Korupsi bukan sekadar kejahatan, tetapi penyakit yang menghancurkan bangsa. Bisakah kita menghentikannya atau justru semakin tenggelam dalam lingkaran yang sama? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel saya. Saya akan membahas tentang prinsip dan nilai anti korupsi. Check it out. Langsung saja pendahuluan. Pendidikan anti korupsi sangat urgen diberikan di perguruan tinggi mengingat begitu banyak dan kuatnya kerusakan yang diakibatkan oleh sikap dan tindakan korupsi di dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus di Indonesia, korupsi sangat sulit diberantas dan sangat membahayakan bila diabaikan atau dipandang remeh. Prinsip-prinsip anti korupsi. Ada 5 prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu sebagai berikut. 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari kata akuntabel yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas sendiri artinya perihal bertanggung jawab. Jadi, akuntabilitas dalam seluruh bidang pekerjaan atau pelayanan menganut prinsip akuntabilitas dan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawab. 2. Transparansi. Transparansi adalah perihal tembus cahaya, nyata, jelas. Prinsip transparansi menuntut seluruh proses kebijakan dilaksanakan secara jelas dan terbuka supaya masyarakat dapat mengetahui semua bentuk penyelewengan. 3. Kewajaran. Prinsip kewajaran adalah prinsip yang berusaha mencegah adanya ketidakwajaran dalam proses penyusunan anggaran program seperti pengelambungan anggaran atau hal-hal yang tidak wajar lainnya. 4. Kebijakan. Dalam pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, prinsip kebijakan dimaksudkan agar mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang kebijakan anti korupsi. 5. Kontrol kebijakan. Prinsip kontrol kebijakan adalah upaya mengefektifkan kebijakan dan menghapus semua bentuk korupsi melalui lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ada 9, yaitu 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Keberanian, dan 9. Keadilan. Jadi, adapun kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu prinsip dan nilai-nilai anti korupsi bertujuan untuk menanamkan integritas, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya menjauhi penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan, serta mendorong perilaku adil dan beretika. Dengan menerapkan prinsip anti korupsi, diharapkan terciptanya masyarakat yang bersih, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi fil sabil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.